Slide-nya mana Bang, Mas Faris? Yes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah bisa hadir kembali di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sharing kita malam ini membawa manfaat keberkahan buat kita semua ya, insyaallah. Terima kasih kepada Pak Abu Bakar, Pak Lekat, Bu Mutiara, Bu Sonya, Pak Rangga, Pak Asep, Bu Iim yang sekarang sudah on di meeting kita. Nah, kita sambil berjalan nanti mudah-mudahan yang lain yang masih mau coba gabung silahkan nanti. Yang mungkin masih ada kesibukan, insya Allah mudah-mudahan juga diberikan kemudahan nanti rekaman ini bisa kita share kepada mereka yang hari ini nggak gabung. Tapi saya atau kami dari Al-Sofa akan tetap jalan terus karena kita akan lebih speednya kita tambah lagi karena sambil berjalan nanti sambil menambah mitra sambil juga kita membuat materi-materi untuk pembekalan kepada Bapak Ibu semua insya Allah. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat semua ya. Salawat salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir dan sebelum nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahim berjumpa dengan beliau di kota Madinah Al-Munawwarah ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah kita perkenalkan tentang company profile dari Al-Sofa Tour and Travel, sebuah travel salah satu yang insya Allah bisa menjadikan kepercayaan umat Islam untuk melayani Bapak Ibu dan juga calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang ingin silaturahmi berkunjung ke Baitullah baik ke Madinah maupun ke Mekah dan satu lagi mudah-mudahan ada kesempatan kita nanti pergi ke eh, apa namanya Masjidil Aqsa ya. Insya Allah saya belum pernah juga ke sana nih. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa datang ke sana. Oke, next Mas Faris. Oke, malam ini kita lanjut tentang strategi marketing dari Mitra Al-Sofa yang mudah-mudahan materinya nggak terlalu ribet, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan mudah-mudahan selepas pertemuan kedua ini, mudah-mudahan kita udah bisa action, kita sudah bisa coba-coba jalan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk sama-sama berdakwah mengajak umat Islam ke Tanah Suci melalui travel Al-Sofa ini ya, insya Allah. Baik, yang baru pertama kali ikut, nanti bisa saksikan video company profile kita di channel YouTube kita nanti sedang disiapkan oleh Mas Faris. Dan rekaman kedua kita juga nanti akan direkam dan dimasukkan ke channel YouTube kita. Buat yang tidak bisa hadir nanti bisa lihat-lihat di sana. Atau yang mengulang-ulang nanti bisa lihat di sana ya, insya Allah. Terima kasih kemarin kepada Pak siapa yang sudah mengusulkan itu. Ya, kita nanti siapkan YouTube-nya. Next, Mas Faris. Kita cepat saja. Saya mudah-mudahan sebelum jam 9 sudah bisa selesai. Saya mengulang sedikit untuk motivasi kita, ya, motivasi kita kenapa kita berada di travel umroh, di bisnis travel umroh hari ini, ya. Eh, langsung diklik aja, Mas Faris. Yang pertama, potensi pasar yang sangat luas ya, Bapak Ibu ya. Semua orang Islam pasti ingin ke Tanah Suci, ya. Semua orang Islam, kalau ditanya pasti, bahkan preman di jalan pun pernah saya tes. Pengen nggak ke Tanah Suci? Itu jawaban si preman, Masya Allah. Pengen, Pak, Bu, katanya. Nah, luar biasa. Ya, ini potensinya luar biasa. Yang kedua, next, Mas Faris, potensi bisnisnya sampai hari kiamat, insya Allah ya. Di bisnis travel umroh ini tidak seperti apa makanan-makanan yang viral gitu ya. Nanti sebulan, 2 bulan hilang, setahun, 2 tahun hilang gitu ya. Nah, travel umroh ini insya Allah sampai kiamat. Kenapa? Karena Mekah atau Ka'bahnya ada di Mekah gitu ya. Nah, jadi potensi dari bisnisnya insya Allah
sampai hari kiamat ya. Nextnya, keuntungan bisnis travel umroh adalah kita selain berbisnis, insya Allah dapat ibadah. Kenapa? Satu kalimat saja kita mengajak kebaikan kepada umat Islam, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak baca Quran, ngajak sodakoh, ngajak puasa, apalagi ngajak haji dan umroh, maka ini bernilai ibadah buat kita semua. Ya, insya Allah. Itu yang membuat saya selama 12 tahun berkecimpung di travel umroh ini merasa ternyata di sini nggak ada ruginya, ya, nggak ada ruginya, bahkan untungnya luar biasa, ya. Mungkin tidak untung banyak di dunia, tapi kita akan dapat pahalanya nanti, untungnya berlipat ganda di akhirat nanti, insya Allah, amin, ya. Yang berikutnya adalah repeat order sangat tinggi karena orang yang sudah ke sana pasti ingin ke sana lagi, bahkan orang yang pernah ketipu saja pengen ke sana lagi. Nah, gitu ya. Udah pernah ketipu nih misalnya, oh di sana ternyata oh apa nggak dapat hotel atau kamarnya wah nggak sesuai ini. Udah ketipu, jelas-jelas ketipu, balik ke Indonesia itu pengen lagi berangkat lagi, tentunya dengan travel lain tentunya ya yang lebih amanah, insya Allah. Berikutnya, peluang berangkat gratis dan berulang kali buat kita semua ya, insya Allah. Insya Allah semua bisa ada peluang. Dan saya merasakan sendiri Bapak Ibu, sejak terjun di travel umroh ini, awal-awal saya jadi agent, itu di tahun-tahun sebelum COVID itu, Masya Allah, Allah berikan saya kesempatan bisa ke Tanah Suci itu setahun minimal 5 kali Pak. Ya, minimal 5 kali Bapak Ibu ke Tanah Suci itu. Kalau saya mau sebenarnya bisa lebih, tapi karena apa kita berbagi sama kawan-kawan yang lain ya sudahlah kita cukup 5 kali dan ini saya yakin Bapak Ibu pun bisa insya Allah ya dengan yakin akan kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu ingin berbisnis di travel umroh ini tentunya mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan modal yang minim ya, tapi dengan keuntungan yang insya Allah berlipat-lipat ya. Gimana caranya nanti kita bahas ya. Next Mas Faris. Nah, Bapak Ibu, Mitra Sofa, hal-hal yang wajib diketahui oleh kita semua, ini penting sekali. Satu, nah, lagi Mas Faris, Asofa ini punya izin apa enggak? Ya, jadi ada ya izin umrohnya aja, izin hajinya aja. Kelihatan nggak dia? Mas Faris kelihatan nggak? Kelihatan, Sat. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan kok. Iya, izin umrohnya nomor berapa itu? Izin umrohnya nomor 491 tahun ini. 491 dan izin hajinya nomor 756 yang Ya. setiap 3 tahun sekali itu semua travel harus apa namanya diuji kembali, dievaluasi apakah izinnya harus diperpanjang atau tidak. Dan alhamdulillah Asofa sudah 5 kali perpanjangan izin dan semuanya berjalan lancar insya Allah ya. Nah, next, gimana cara mengetahui travel ini punya izin resmi apa enggak? Itu Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store, ada aplikasi namanya, kalau dulu sih namanya, diklik Mas Faris, Umroh Cerdas ya. Coba nanti dicek apakah namanya masih itu apa enggak. Itu nanti di sana bisa ketik Pandu Asofa, itu akan kelihatan di sana. Ya. Jadi kalau diklik nanti Pandu Asofa di aplikasi ini akan kelihatan travel kita terdaftar di sana. Dan banyak sekali travel berizin yang terdaftar di sana insya Allah. Ya. Salah satunya adalah Asofa Tour and Travel dengan nama PT Pandu Asofa. Ya. PT Pandu Asofa. Baik, next, Mas Faris. Nah, yang perlu juga diketahui nanti bahwasanya Mitra Smart Umroh harus memahami logo ini. Logo ini harus dimiliki, tidak hanya harus dimiliki, tapi harus benar-benar dijalankan oleh sebuah travel dan umroh, ampun, haji. Apa 5 pasti umroh itu? Coba diklik Mas Haris. 5 pasti umroh itu isinya adalah pasti travelnya berizin, ya, jadwalnya pasti, terbangnya pasti, hotelnya pasti, dan visanya pasti. Nah, ini harus dipegang teguh oleh travel-travel yang amanah. Dan insya Allah di Smart Umroh kita kalau launch nanti paket umroh dengan tanggal sekian itu sudah ada tiketnya Pak. Ya, kalau disebutkan tanggal sekian itu udah ada bookingan tiketnya. Ya, jadi insya Allah jadwalnya pasti, hotelnya pun pasti. Gitu. Kalaupun berubah
hotelnya kita rubah dengan yang setaraf atau mungkin yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Ini yang akan kita jaga amanahnya. Semoga mudah-mudahan ini bisa terus sehingga As-Safa bisa dipercaya oleh umat Islam. Oke, next Mas Faris. Permasalahan di lapangan. Nah, Bapak Ibu, nanti sebagai mitra As-Safa nih akan ketemu permasalahan di lapangan, tapi nanti permasalahannya jangan langsung jadi ini ya, jangan langsung jadi down, jangan langsung ketika menemu permasalahan ini jangan apa kalau bahasa kitanya ya, jadi ngeper gitu ya, jangan. Jadi kita nanti harus paham apa permasalahan pertama yang di lapangan. Coba klik Mas Faris. Bapak Ibu nanti akan dapat nyinyiran, sesekali akan dapat nyinyiran. Dia akan bilang, orang-orang akan bilang di luar sana begini, Bang Amri, aneh kalian ya, kok umroh dibisniskan? Kira-kira jawabannya gimana nih? Nah, ini harus paham nih. Jangan sampai ketika ada orang nyinyir, kamu nih kok ibadah dibisniskan gitu ya. Umroh kok dibisniskan? Ini harus tahu jawabannya. Saya kasih tahu cara jawabnya ya. Ya, kasih tahu jawabnya. Diklik Mas Faris. Klik lagi. Nah, ini jawabannya. Kalau ada orang tanya, umroh kok kamu bisniskan? Keterlaluan kamu ya, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita apa namanya eh, ibadah umroh harus dibisniskan. Ada ibadah umroh, ada fasilitas umroh, ya. Ada ibadah umroh, ada fasilitas umroh. Ibadah umroh itu gratis. Klik Mas Faris. Ibadah umroh gratis. Fasilitas umroh ini yang bayar. Jadi yang kita jual adalah fasilitas umrohnya. Ada pesawat, ada hotel, ada bis, visa dan sebagainya. Nah, gitu. Ya. Kemudian next Mas Faris. Mengapa harga umroh berbeda-beda? Ini pun nanti Bapak Ibu harus paham kenapa harga umroh berbeda-beda, gitu ya. Mengapa harga umroh berbeda-beda? Satu, yang Bapak Ibu harus pahami, karena fasilitas umrohnya berbeda-beda, gitu ya. Fasilitas umrohnya berbeda-beda. Apa itu yang membedakan? Yang pertama dari pesawat. Pesawat itu ada yang transit, ada yang langsung. Coba next. Ya, ada yang transit, ada yang direct. Ini membedakan fasilitas. Ya, diklik lagi semua, Mas Faris. Lagi. Oke. Nah, yang pesawat langsung itu cuma 4 untuk pelaksanaan ibadah umroh, yaitu Lion, Batik Air, Saudi Arabia, dan Garuda Indonesia. Selain pesawat ini, itu pesawatnya transit di negara mereka masing-masing. Ya, dan harga umrohnya menjadi beda ketika kita pakai pesawat langsung sama pesawat transit. Pesawat langsung saja itu ada yang landing Jeddah, ada yang landing Madinah gitu. Nah, itu pun nanti harganya berbeda-beda. Ya, itu yang membuat harga umroh nanti di lapangan Bapak Ibu akan ketemu berbeda. Kok yang sana lebih murah, kok kita mahal, kok dia mahal, kita murah. Salah satunya pesawat. Oke. Next lagi, fasilitas umrohnya berbeda-beda itu karena hotel, ya, karena hotel, ya, karena hotel ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, ada yang bintang 5, ya. Apa yang membedakan bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu biasanya jarak. Bintang 3 itu 300 sampai 700 meter, bintang apa? Bintang 5, bintang 4 200 sampai 300 meter, bintang 5 100 sampai 200 meter. Ada juga yang bintang 5 tapi harga bintang 3. Dia pakai bus, Pak, biasanya ya. Jadi hotelnya bintang 5 bagus banget, tapi harga kok murah. Itu karena hotelnya pakai bus. Biasanya jaraknya di atas 2 kilo. Nah, jadi jangan heran nanti ada umroh bintang 5 tapi murah. Itu kalau kita paham ininya, kondisi hotelnya itu biasanya hotelnya jauh walaupun bintang 5 tapi dia pakai bus gitu ya. Contohnya next Mas Faris, ada hotel yang sering dipakai itu namanya Hotel Le Méridien Tower.
Le Méridien Tower. Itu hotel bintang 5. Bagus banget, Pak. Tapi harganya murah, bintang 3. Kenapa? Karena dia pakai bis. Ya, dia pakai bis, insya Allah. Nah, jadi itu yang membedakan. Next lagi. Untuk makannya, ada yang catering, ada yang full board hotel. Ini pun membedakan harga nih. Rata-rata kalau hotel bintang 5 itu makannya full board hotel, artinya masaknya oleh koki dari hotel. Tapi kalau bintang 4, bintang 5, bintang 4 sama bintang 3, itu ada yang cateringnya dari luar. Jadi harganya biasanya lebih murah. Ya, ini juga mempengaruhi harga umroh. Ya. Kemudian, next lagi, bis juga. Nah, nanti bis yang dipakai oleh travel umroh ini macam-macam, Pak. Ada yang bis terbaru, ada yang bisnya keluaran tahun 2023, ada yang keluaran 2022, 21 atau 2019. Nah, ini mempengaruhi. Kenapa? Makin tua bisnya, walaupun dia masih bagus, itu biaya sewanya lebih murah. Gitu. Nah, kalau kita di Asofa ini, insya Allah kita pakai yang bis-bis terbaru, ya, bis-bis terbaru. Oke, next lagi. Fasilitas umrohnya juga paspor. Nah, paspor ini juga kadang-kala orang ada yang jualnya include paspor gitu ya. Nah, ini biaya paspor normalnya cuma 350.000, Pak. Tapi kadang-kala kalau dibutuh mendesak, kita harus pakai orang ketiga, harganya bisa jadi 800, bisa jadi 1 juta gitu ya. Ini yang membedakan. Dan klik lagi Mas Faris, visa juga Visa juga ini berlakunya sekarang alhamdulillah sudah lama jadi 90 hari. Jadi harganya agak lebih mahal ya dari biasanya. Dan next lagi. Nah, paspor sekarang pun alhamdulillah kalau Bapak Ibu buat itu berlakunya sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun. Cuman paspor ini hanya bisa dipakai umroh kalau masa expire-nya 8 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu umroh bulan ini, expire-nya harus 8 bulan ke depan. Kalau expire-nya 5 bulan lagi dia expire, paspor itu nggak bisa dipakai buat umroh, Bapak Ibu harus bikin baru. Nah, ini peraturan daripada penyelenggara visa ya. Ini yang harus diketahui. Oke, next. Nah, untuk harga seperti ini biasanya ya. Kalau kita lihat perbedaan harganya nih, contohnya di flyer kita. Ini ada umroh hemat yang kita nanti lagi publish di internet, harganya awalnya 26,9, karena kita pakai internet marketing, kita turunkan harganya jadi 25,9. Kita punya 4 tanggal di situ yang akan kita siap berangkat. Ya, pesawatnya Garuda. Pesawat Garuda eksklusif, hotel bintang 3 dekat jalan kaki ya. Harga murah 25,9 sudah all in. Ya, next lagi ada yang harganya yang berbeda nih. Nah, berbeda ini di bulan apa nih? Tanggal 23 September. Nah, kita pakai pesawat Saudi. Ya, pakai pesawat Saudi lebih mahal. Kenapa? Karena hotelnya lebih dekat. Walaupun bintang 3 tapi kita pakai yang lebih dekat. Harganya 28.850. Ini sudah all in dengan perlengkapan. Nah, ini membedakan harga. Ya. Yang pertama tadi hotelnya agak jauh dikit, yang ini agak dekat. Gitu. Jadi harganya berbeda. Next Mas Faris. Biaya perlengkapan. Nah, biasanya banyak perusahaan travel itu yang supaya kelihatan murah harganya, itu ada catatan di bawah, belum termasuk biaya perlengkapan. Gitu. Ada juga yang sudah dimasukkan. Ya, nah, jadi harga itu pengaruh juga tuh nanti tuh, Bapak Ibu hati-hati. Kalau ngelihat brosur orang lebih murah, jangan-jangan perlengkapannya belum dimasukin. Gitu. Berapa biaya perlengkapan? Next, Mas Faris. Biaya perlengkapan itu ada yang pakai 1 juta, ada yang pakai 1.250.000, ada yang pakai 1,5 komplit. Jadi satu koper lengkap itu ada yang dihargai 1 juta, 1,25, ada yang 1,5. Apa yang membedakan? Kualitasnya. Ya, kualitas daripada perlengkapan itu sendiri. Kalau Asofa kita pakai yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah, yang 1.250.000, dan itu sudah include di dalam harga paket kita. Ya, sekali lagi, harga paket umroh kita sudah termasuk
perlengkapan di dalamnya. Jadi jemaah nggak nambah lagi, harga segitu sudah all in. Gitu ya. Oke, lanjut Mas Faris. Maaf ini saya lagi agak perlu dikit. Nah, untuk perlengkapan umroh kayak apa ya di As-Sofa itu bisa lihat Pak di gambar yang laki-laki sama perempuan. Itu ada satu set koper sama tas jinjing, tas kabin, ada tas selempangnya. Kita nanti juga ada apa namanya apa itu namanya slayer ya, slayer. Kemudian kita juga eh, apa namanya ada di dalamnya nanti ada kain ihram, sabuk ya untuk laki-laki semua komplit. Ya seperti itu. Next Mas Faris. Nah, klik lagi satu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di beberapa brosur nanti ada tulisan, klik aja lagi Mas Faris. Ada tulisan gini, free kereta cepat Haramain atau free ke Taif. Saya kurang setuju kalau ada flyer yang tulisannya free kereta cepat sama free ke Taif. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan free. Jemaah itu bayar untuk kereta cepat. Jemaah itu bayar ke Taif. Jadi kalau ada brosur yang tulisannya free kereta cepat atau free ke Taif, saya kurang setuju. Kenapa? Karena itu bukan free, bayar. Kalau nanti kita mau mengadakan program seperti ini, biasanya di flyer kita tulisnya bukan free, tapi include ya, include kereta cepat atau include biaya ke Taif. Jadi nggak ada free sebenarnya. Ya, ini Bapak Ibu perlu tahu, jangan sampai nanti terpengaruh juga ada brosur yang nulis harga sekian, free kereta cepat, free ke Taif. Sebenarnya nggak ada itu free. Itu uang jemaah yang bayar kereta cepat, uang jemaah yang bayar ke Taif. Teman-teman di travel yang suka bikin gitu, saya suka tegur tuh, jangan jangan pakai free lah, gitu kan. Kalau free itu perusahaan yang bayar, bukan jemaah, gitu kan. Nah, ini tapi karena mereka hanya untuk gaya-gaya marketing, dibilangnya free, padahal jemaah yang bayar gitu. Nah, itu salah satu yang Bapak Ibu harus tahu ya. Next lagi. Hal-hal yang menjadi tanggungan jemaah. Satu, biaya paspor tanggung jemaah. Meningitis sekarang udah nggak ada. Vaksin COVID juga sekarang udah nggak ada. Biaya transport dari rumah ke bandara tanggungan jemaah. Jadi kalau ada jemaah tinggalnya di Sukabumi, kita kumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta, maka biaya dari Sukabumi ke bandara pulang pergi itu tanggungan jemaah, gitu ya. Normalnya seperti itu. Bisa juga nanti diinkludkan sama agen-agen daerah, itu bisa saja silahkan. Ya. Dan juga yang kelima, tanggungan jemaah itu adalah keperluan pribadi, misalnya laundry, biaya telepon, apa namanya, yang lain-lain yang sifatnya pribadi itu tanggungan jemaah. Next, Mas Faris. Hal-hal yang menjadi tanggungan perusahaan, Asofa. Visa umroh tanggungan Asofa. Transport selama di Arab Saudi tanggungan Asofa. Makan 3 kali selama di Arab Saudi tanggungan Asofa. Akomodasi hotel, pembimbing ibadah, air zam-zam, city tour, semua tanggungan perusahaan. Ya, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini semua sudah ada dalam harga paket umroh yang kita tawarkan. Ya. Oke, next Mas Faris. Oke, cukup. Ada pertanyaan dulu mungkin? Saya jawab dulu sambil nunggu. Izin saya minum sebentar. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, persilahkan. Mau kolom Kan chat, ada yang nanya. mau open mic langsung, persilahkan. Suaranya jelas, suaranya jelas kan ya? Jelas ya? Suara jelas kok Ustaz dari tadi. Oke. Ini Bapak Asep Supriyadi ingin
angkat tangan ingin bertanya. Oke, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, eh, kita kan mau menjadi agen travel umroh ya, mitra ya. Ya, Sedangkan kita sendiri tuh belum pernah umroh, Pak Ustadz. ya, Belum tahu apa-apalah ya, terkait kondisi di sana segala macam. ya, Pengalaman pun tidak ada. ya, Itu bagaimana ya caranya agar eh, calon jamaah itu percaya dengan kita. siap. Dan yang kedua itu semisalnya kayak free Altoif, Altoif itu apa gitu kan? Ya, Eh, Albaik apa ya, gitu. Biasanya ya, kan itu apa sih ya. gitu. Mungkin itu saja sih Pak Ustadz, yang biasa Baik, di Bang Asep. player. Siap, terima kasih. Pak Asep jangan takut ya, jangan takut. Dakwah atau jualan, kita pakai bahasa bisnis saja. Jualan umroh ini ringan, nggak harus kita umroh dulu. Sama seperti jualan rumah real estate, itu salesnya nggak punya rumah itu, Pak. Betul nggak? Ya kan? Sama sales mobil BMW, dia nggak punya tuh. Kadang dia naik motor itu, Pak. Tapi jualannya BMW, jualannya Mercy gitu. Padahal dia nggak punya mobil itu. Gitu. Nah, di umroh juga sama. Kita nggak usah takut. Jadi, karena kita ini ngajak orang yang kita lihat secara ekonomi dia sudah mampu ke tanah suci, kita dorong dia supaya berangkat ke tanah suci gitu. Ya, dengan bujukan, dengan nasihat, dengan dengan apa? Bahasa-bahasa yang lembut. Contohnya gini, Masya Allah. Saya juga dulu Pak jualan umroh tuh belum belum berangkat umroh Pak, belum berangkat umroh. Jadi saya dapat ilmu ini juga dari beberapa teman-teman. Jadi nggak harus kita berangkat umroh dulu baru bisa jualan umroh. Kita cukup bahasanya, Masya Allah. Misalnya Pak Iwan, antum nih sudah Allah kasih rezeki yang luar biasa. Dan kayaknya saya dorong antum nih supaya berangkat ke tanah suci supaya bisa lebih bersyukur lagi ke sana. Gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak, bahasa-bahasa gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi kalaupun nanti ditanya balik, emang lu udah pernah ke tanah suci, gitu kan? Kita jawabnya gini, saya sedang merencanakan ke tanah suci. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita bisa berangkat bersama. Nah, gitu Pak. Itu. Jadi nggak usah takut. Jadi nanti pertanyaan kayak gini nanti nggak apa-apa Bapak ditanyakan di grup. Nanti saya jelaskan cara menjawabnya sehingga nanti semua yang hadir maupun yang tidak hadir nanti insya Allah tahu cara menjawabnya. Gitu Pak. Ya. Nah, secara teknis tentang free Taif, free Al-Baik juga nanti akan kita jelaskan. Sedikit saya jelaskan Taif itu adalah salah satu tempat di Mekah yang jadi salah satu tujuan wisata. Dia itu kondisinya kayak puncak, Pak. Dingin. Jadi lagi panas-panasan di Mekah, jalan-jalan ke tempat dingin gitu, ya. Nah, di sana banyak. Jadi tempat wisata di sana ada kereta gantung, ada agrobisnis, ya, dan salah satu tempat Rasulullah disusui di sana kan, itu, ya. Itu nanti tempat sana. Terus ada Free Al-Baik. Free Al-Baik itu biasanya travel umroh sekarang sudah mulai marak, baru datang nanti dikasih ayam goreng tuh. Ayam goreng kalau di sini kayak ayam goreng itu loh, ayam goreng tepung itu, Pak. Fried chicken itu yang khusus produksinya Mekah. Itu Al-Baik namanya. Dan itu populer di sana. Jadi nanti salah satu hadiah kedatangan tuh biasanya kita kasih itu. Termasuk Asofa juga kita kasih itu, ya. Sebagai welcome inilah, welcome welcome snack atau apa? Ucapan selamat datang lah kira-kira gitu ya. Itu isinya banyak, Pak. Kadang dimakan juga 3 kali nggak habis tuh, karena satu box isinya
hampir setengah ekor tuh Pak. Gitu ya. Nah itu. Tapi secara teknis nanti apapun yang Bapak rasakan perlu ditanyakan dan nggak usah takut walaupun belum umroh kita jualan umrohnya pede-pede aja Pak. Apalagi nanti kita ajarin digital marketing, orang nggak tahu siapa kita Pak. Orang nggak tahu siapa kita, yang dia tahu adalah ini perusahaannya siapa, fasilitasnya kayak apa, track recordnya kayak apa, insya Allah dia pilih travel itu untuk berangkat umroh, gitu Pak. Ya, Pak Asep ya, insya Allah, nggak usah khawatir. Mudah menjawab, kalau kurang puas nanti tanya lagi Pak. Ada lagi? Ya gimana Pak Asep terjawab ya? Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya intinya berarti untuk meyakinkan orang lain kita juga harus yakin dan pede ya Ustaz ya. Iya, harus pede, harus pede. Betul. Oke, Mahal mana antara untuk selanjutnya nih dari budaya dulu. Budaya Sutawijaya nih. apa tuh pertanyaan? Lebih dulu. Pak Budaya, ini bayarnya full langsung atau DP? Ustaz? Oh, oke. Untuk paket umroh Asofa itu dimulai DP dulu 5 juta. Nanti jemaah langsung kita kasih perlengkapan. Kemudian pembayaran selanjutnya boleh dicicil. Pelunasan paling lambat 25 hari sebelum berangkat. Ya, kita tunggu. Ya, 20 hari masih bisa lah. Gitu, untuk pelunasan. Insya Allah. Kita buat mudah seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Mas Baris? Ya, selanjutnya nih dari Bapak Selamat Gunawan. Maaf mau tanya nih, mahal mana antara pesawat transit dengan yang langsung? Ya, mahal pesawat langsung. Mahal pesawat yang langsung. Kalau transit lebih murah. Selisihnya bisa 2 juta sampai 3 juta. Ya, itu. Ya. Oke, Pak Asep mau nanya lagi? Apa? Silakan. Pak, secara jarak antara langsung sama transit tuh apakah berbeda waktu yang ditempuhnya, Pak? Berbeda, Pak. Kalau langsung itu penerbangan 9 jam. Hmm. Kalau transit ditambah lagi waktu transit di negaranya. Jadi kalau transitnya 3 jam, berarti nyampe Jedahnya bisa 12 jam. 9 tambah 3. Kalau pakai pesawat yang lain misalnya, transitnya bisa sampai 6 jam. Jadi 9 tambah 6, bisa 15 jam. Gitu. Itu salah satu keuntungannya harga lebih murah, kekurangannya waktu tempuhnya jadi lama, Pak. Jadi boros-boros di waktu. Perginya boros waktu, pulangnya boros waktu gitu. Itu kalau kita pakai pesawat transit. Dan Asofa selama ini kita selalu pakai yang direct saja. Jadi 9 jam insya Allah udah sampai di Jeddah. Kalau di Madinah nambah 1 jam, itu 10 jam. Itu Pak Sep. Ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Nah, untuk Oke. pesawatnya juga kalau langsung itu ya Sat ya. Pesawatnya Garuda, Lion atau Saudi ya Sat ya. Saudi Arabia, ya. Untuk selain itu Selain itu transit. Ya, itu punya transit. Nah, Silakan Pak Sep. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita next. Lanjut. ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masih ingin ditanyakan? Pak Asep kayaknya mau nanya lagi. Pak Asep? Nggak. Pak Asep, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Lanjut. Oke. Kita lanjut. oke. Nanti kalau mau tanya lagi silakan di grup nanti kita jawab. Ya, Oke, untuk Mas Bapak Ibu Baris. yang masih bertanya ya, nanti selanjutnya bisa ditanya di grup. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena kita semua juga belajar di sini, insya Allah. Ya, Sat? Oke, next. Next lagi. Oke, Bapak Ibu. Kita jualan umroh
siapa sih yang jadi target? Ini pertanyaannya. Gitu kan? Jangan jangan berpikiran yang macam-macam dulu. Yang gampang dulu. Target pertama, klik. Klik, Mas Boris. Teman-teman kita jadi target penjualan umroh kita. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main bulu tangkis, teman main sepak bola, teman hobi mobil, teman hobi motor, teman yang ada di handphone. Coba Bapak cek tuh, handphone itu ada berapa orang muslim tuh ada di sana. Minimal 100 ada itu. Ya, itu target kita buat jualan umroh, Pak. Jadi nggak usah pikir yang macam-macam dulu. Itu yang pertama harus kita jadikan target. Ya, pastilah kita punya teman banyak, ya kan? Nah, yang kedua siapa? Klik saudara kita. Nah, Bapak punya paman, paman punya saudara lagi, Bapak punya bibi, bibi punya saudara, punya ponakan, punya punya besan, punya itu menyebar terus, Pak. Ya. Itu bisa kita lihat berapa banyak saudara kita tuh biasanya kalau lebaran tuh. Ya. Kalau lebaran baik yang datang ke rumah kita maupun yang kita datangi itu saudara-saudara kita. Masya Allah, tuh banyaknya minta ampun. Itu target kita buat dakwah mereka untuk umroh. Ya, nah, yang ketiga, tetangga kita, Pak. Bapak punya rumah itu coba hitung tetangganya ada berapa, Pak? Ya, di kompleks saya aja tuh 500 orang, Pak. Di samping komplek ada komplek lagi 500 orang. Di depannya lagi ada komplek lagi 500 orang. Waduh, itu potensinya luar biasa. Ya, gitu. Belum lagi mungkin sebelum kita tinggal di rumah sekarang, kita pernah tuh kemarin misalnya tinggal di Depok atau pernah tinggal di Condet. Tetangga Condet dulu itu kita jadikan target pasar juga gitu. Ya, itu. Baru nanti tambahan keempatnya adalah klik nulis kenalan-kenalan baru kita. Gitu, Pak. Paham ya? Jadi ini target market umroh kita. Yang pertama adalah teman-teman kita yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan kenalan baru. Nanti saya anjurkan Bapak sebagai agen marketing, nanti ikutin arahan saya. Kalau bisa, Pak, satu hari Bapak bisa dapat kenalan baru minimal 3 orang, Pak. Kenalan baru minimal 3 orang. Mungkin kenalan di kereta, kenalan di masjid, kenalan lagi belanja di Alfamart, lagi parkir, lagi nunggu kendaraan. 3. Satu hari kalau dapat 3 kenalan baru, dapatin nomor HP-nya, kali sebulan, sebulan itu 30 hari, berarti Bapak akan nambah nomor HP di handphone Bapak itu sebulan 90 nomor baru. Kalau 2 bulan, 180. Kalau 10 bulan, 900 nomor baru. Jadi, itu yang harus kita lakukan sebagai agent, harus tiap hari nambah nomor baru di HP kita. Buat apa? Buat kita nanti memperkenalkan produk kita, yaitu Umroh As-Sofai. Gitu. Ya, jadi ini scope kita untuk jualan. Kalau yang sifatnya manual. Next, Mas Faris. Nah, teknik pemasaran umroh itu sekarang yang kita lakukan ada 2, ada konvensional marketing, ada digital marketing. Mana yang lebih tepat? Dua-duanya tepat, Pak. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bisa kita laksanakan, gitu ya. Jadi jangan milih salah satu, dua-duanya boleh kita coba. Ya, kita lihat dulu yang konvensional bagaimana. Next, Mas Faris. Konvensional marketing. 1, Bapak Ibu harus minimal tuh pasang spanduk di rumah. Atau kalau Bapak Ibu punya warung, pasang spanduk di warung. Yang punya salon, pasang spanduknya di salon. Tampilkan di sana misalnya di sini menerima pendaftaran haji dan umroh As-Sofa Tour and Travel. Itu ya. Nah,
Model spanduknya nanti kita ada yang mau nyetak, nanti kita udah siapin. Silakan nanti minta, kita akan dikirimkan. Ya. Next, Mas Haris. Lanjut. Bapak Ibu juga kalau bisa nanti punya kartu nama. Baik, satu kali baik. Punya kartu nama atau brosur boleh. Mau dicetak boleh. Atau mau disebar-sebar pakai WA juga boleh. Kartu nama ini penting Bapak Ibu. Satu box isinya 100. Kalau Bapak Ibu bawa, maka setiap kartu nama itu kita akan dapat kenalan satu nomor baru atau satu orang baru. Jadi kalau kita punya satu box isi 100, minimal kita harus punya dapat kenalan 100 nomor baru tuh. Ya. Jadi kemana-mana bawa kartu nama. Desain kartu namanya seperti apa? Nanti kita juga punya. Silakan yang mau nanti kita punya standar kartu namanya. Ya. Dapatkan nomor handphone baru sebanyak-banyaknya, gitu ya. Untuk target kita. Ini cara konvensional yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, next. Marketing umroh yang konvensional yang ketiga, Bapak Ibu harus rajin-rajin datang silaturahim ke teman-teman, saudara, tetangga, teman SD, teman SMP, teman alumni kuliah, alumni kursus, alumni apapun gitu ya. Ngobrol. Ketika ada kesempatan masuk, maka masuk. Bicarakan tentang umroh dan haji kepada mereka. Gitu. Ya, ini gimana teknisnya nanti sama-sama kita pelajarin bisa, insya Allah ya. Ini saya kasih gambaran dulu. Next, Mas Faris. Nah, konvensional marketing berikutnya adalah Bapak Ibu nanti bisa datangin majelis taklim. Datangin para ustadz, para ustazah. Mereka rata-rata punya banyak anggota, punya jemaah. Di situ kita punya kesempatan untuk apa? Memasarkan umroh haji kita. Ya, gitu. Ketua DKM masjid kita ajak kerjasama, ketua majelis taklim, para ustadz, para ustazah kita ajak kerjasama, ya, supaya mereka bisa menawarkan haji umroh kepada anggota majelis taklim, anggota masjidnya dengan asofa, gitu ya. Ini nanti bisa kita laksanakan, bisa kita coba. Ya. Kemudian next. Nah, ada konvensional marketing yang cukup menarik. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Kita atur waktu. Misalnya hari Sabtu atau hari apa yang disepakati. Bapak Ibu nanti silahkan bawa satu orang, apa dua orang, apa tiga orang ke kantor Asofa. Ya, ke kantor Asofa. Nanti kita punya ada ruangan pertemuan khusus di lantai 3. Nanti kita kumpul di ruangan itu. Nanti saya atau siapa nanti yang ditunjuk akan memberikan motivasi tentang haji umroh ya kepada mereka. Kita jelaskan pentingnya haji umroh. Kita kasih tahu cara memulai berangkat haji umroh. Pokoknya kita jelaskan A sampai Z sehingga mereka merasa termotivasi lalu merasa mau untuk melakukan mendaftarkan diri berangkat haji dan umroh. Ya. Ini salah satu yang sangat efektif. Kalau Bapak Ibu setuju nanti sama-sama kita bikin acaranya hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal bawa calon jemaah aja. Ya, bawa calon jemaah ke kantor. Nanti yang bicara kami, ketika nanti closing, ya sudah dapat fee kan? Fee-nya buat Bapak sama Ibu, karena itu jemaah Bapak sama Ibu gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya, nanti yang bicara bisa saya, bisa Kang Faris nanti itu ketika nanti ada calon jemaah Bapak Ibu yang datang lalu minat daftar haji atau daftar umroh, ada fee kan, ada komisi. Nah, komisi itu buat Bapak sama Ibu. Seperti itu. Ini acara efektif sekali, bisa kita lakukan di kantor, tempatnya nyaman, fasilitasnya cukup memadai, ya. Kita punya semua perangkatnya lengkap dan insya Allah tingkat closingnya tinggi, ya. Tingkat closingnya tinggi.
So, next. Nah, baru yang kedua, kalau tadi udah konvensional udah selesai. Nah, nggak ada salahnya juga nanti Bapak Ibu mencoba jualan umroh lewat digital marketing ya. Kita akan coba digital marketing dan mulai besok mungkin kita akan coba dengan cara yang paling mudah dulu. Apa cara yang paling mudah? Next, kita pakai yang gratisan dulu deh. Gimana caranya? Satu, Bapak Ibu nanti tolong jangan malu-malu untuk pasang status tentang umroh. Ya, setiap hari. Setiap hari pasang status tentang umroh. Nggak harus brosur umroh ya. Nggak harus brosur umroh. Misalnya nanti Mas Faris bikin diposting di grup. Misalnya ada gambar Ka'bah, lalu ada tulisan, semoga yang lihat gambar ini bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci. Itu diposting, jadiin status. Ya. Besok pasang apa lagi? Besok pasang apa lagi silahkan bebas. Kalau mau nanti dibimbing, nanti kita siapkan materinya, Bapak Ibu tinggal posting aja. Ya, itu lebih gampang. Ya, jangan malu-malu. Itu namanya nge-branding supaya orang tahu bahwa kita sedang memberikan motivasi tentang haji dan umroh. Ya, itu. Dan orang tahu nanti ternyata kita juga dagang umroh. Kita branding diri kita. Yang kedua, tambah pertemanan setiap hari. Wah, ini minimal 25 orang. Wah, kalau bisa ya. Ya, minimal 3 orang lah ya. Itu. Tambah pertemanan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat nomor baru, suruh mereka simpan nomor kita di HP dia. Dan nomor dia simpan di HP kita. Kenapa? Supaya ketika kita pasang status di WA kita, di HP ini di WA, dia bisa lihat status kita. Tapi kalau dia nggak nyimpan nomor kita, dia nggak akan bisa lihat tuh status kita. Makanya kita minta dia supaya nge-save juga nomor kita. Ya, sama-sama nyimpan. Itu triknya. Oke. Yang ketiga, tambah kontak HP. Nah, tambah kontak HP. Nah, ini mirip-mirip lah ya. Yang keempat, broadcast. BC itu broadcast. Broadcast info umroh setiap 2 atau 3 hari sekali ke semua kontak kita. Ini saya paling sering nih kalau ini 2-3 hari saya selalu broadcast. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh si Amri ini ternyata bidangnya di travel umroh. Oh si Amri ini kegiatannya ternyata memberikan informasi umroh. Jadi suatu saat nanti mereka ternyata ada kebutuhan buat umroh, baik dirinya, keluarga, saudaranya, dia langsung di kepalanya, oh si Amri ini, gitu. Ya kira-kira gitu. Next. Nah, ini belajar iklan digital berbayar dan berani mencoba. Bapak Ibu, kalau yang di atas itu, yang hitam di atas 1, 2, 3, 4, itu kita main digital marketing juga tapi sifatnya gratis ya. Memanfaatkan fasilitas yang ada di medsos. Dan di medsos ada fasilitas yang lebih hebat lagi. Bahwa kita bisa jualan umroh ke kontak atau orang-orang yang tidak dikenal. Kalau yang di atas itu orang-orang yang dikenal saja atau yang ada nomornya di HP kita. Tapi orang-orang di luar sana yang tidak kenal kita, gimana caranya supaya mereka tahu As-Sofa? Maka kita pakai fasilitas iklan digital berbayar, gitu ya. Ini nanti kita akan adakan training khusus. Bapak Ibu akan bisa belajar dari awal sampai bisa nanti ya. Apa aja yang dipelajari? Coba next Mas Faris. Yang dipelajari nanti satu, Bapak Ibu kita ajari tentang desain brosur. Mendesain brosur. Waduh, saya nggak bisa desain brosur, Bang. Ya udah, nanti pakai brosur kita aja. Nggak usah repot-repot. Gitu ya. Atau Bapak Ibu pengen desain sendiri. Di luaran sana ada jasa-jasa desain brosur. Itu harganya antara 20.000
40.000, 50.000 satu brosur tuh mereka bisa desain. Itu bisa, ya. Kalau nggak mau desain sendiri, gitu, ya. Itu nanti kita ajarin. Dan yang paling gampang desain itu nanti pakai apa tuh Mas Faris namanya? Canva ya, Canva. Ya, pakai Canva. Nanti bisa kita ajarin ya cara-caranya itu gratis ya. Kemudian yang kedua, iklan dengan Meta Ads. Nah, ini nih yang lagi booming. Jadi iklan dengan Meta Ads ini nanti berbayar. Kita bisa ngiklan nanti ke Facebook, kita bisa ngiklan ke Instagram. Orang yang nggak kenal dengan kita bisa jadi target pasar kita ya. Di sini nanti kita belajar bagaimana caranya nyeting iklan, kemudian apa mencari sasaran tembak buat iklan dari flyer yang kita punya. Nanti tinggal Bapak Ibu siapkan aja dana iklannya mau berapa nih, gitu ya. Minimal berapa? Minimal sehari itu bisa 20.000, ya 20.000 bisa. Kalau mau jangkauannya lebih besar, bisa 40.000 per hari, ya. Itu ibaratnya sebenarnya seperti ongkos bensin aja Bapak Ibu, ya. Kita ngeluarkan ongkos bensin 40.000 untuk bisa ketemu misalnya 20 orang. Gitu. Nah, dengan digital marketing ini, dengan menggunakan Meta Ads, itu 40.000 adalah ongkos bensin kita mau ketemu tuh 40 orang. Gitu. Ya, ya. Tapi tanpa kita harus bergerak, kita cukup di rumah atau di kamar atau di kantor, maka seolah-olah kita datang ke 20 orang untuk memperkenalkan Alsofa. Nah, caranya gimana? Nanti kita belajar sama-sama, ya. Kita akan ajari Bapak Ibu supaya bisa. Dan gratis, ya, gratis nanti sampai menghasilkan. Seperti di awal kemarin saya bilang, kalau sudah menghasilkan, nanti misalnya Bapak Ibu mau sharing profit sama trainernya silahkan, ya, silahkan. Itu kita kasih kebebasan. Insya Allah supaya mudah semuanya bisa belajar tentang iklan berbayar ini, ya. Next, Mas Baris. Atau mungkin mau coba juga iklan via TikTok, ya. Nanti kita belajar tuh cara bikin akun TikTok, nanti belajar iklan di sana, ya. Jadi TikTok ini sekarang dulu awalnya kesannya negatif gitu ya, isinya cuma joget-joget apa musik. Ternyata sekarang TikTok sudah dipakai banyak pebisnis untuk menjual dagangannya atau jasanya. Termasuk umroh, banyak travel umroh yang pakai TikTok untuk memasarkan paket haji dan umrohnya. Dan nanti kita bisa coba sama-sama ya. Gitu. Oke, next. Pakai medsos yang lain, silahkan. Nanti kita sama-sama coba mana yang lebih efektif gitu ya, mana yang lebih bagus kita pakai. Oke, selanjutnya. Nah, yang paling penting nanti follow up kepada jemaah. Banyak-banyak menyapa calon jemaah kita, baik pakai WA, telepon, atau mendatangi. Itu kita follow up secara rutin. Ya, insya Allah calon-calon jemaah tadinya yang tidak minat jadi minat, yang tidak mau jadi mau, ya. Itu pengalaman saya, insya Allah dengan kita rajin nelpon, WA, nanya kabar, nanya kesiapannya, insya Allah lama-lama jadi closing juga, insya Allah ya. Gitu. Next, Mas Faris. Nah, setelah nanti jemaah berangkat, insya Allah dia puas dengan pelayanan Asofa, intinya sih cuma satu. Nanti yang akan terjadi adalah promo dari mulut ke mulut tuh, ya. Nanti temennya akan nanya, kemarin gimana umrohnya? Alhamdulillah bagus, pelayanannya bagus, pembimbingnya bagus, semua bagus deh, insya Allah. Nanti kalau mau umroh silahkan pakai ini recommended. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kita iklan lagi, nanti insya Allah calon-calon jemaah akan datang pelan-pelan dari orang-orang yang sudah berangkat melalui kita, ya. Dan itu sudah saya alami selama 11 tahun berkecimpung ini. Jadi banyak jemaah-jemaah baru. Itu yang datang dari
iklan dari jemaah yang sudah berangkat sama kita. Ya, itu alhamdulillah efektif banget ya. Jadi mudah-mudahan salah satu yang kita bahas ini strategi ini nanti kita bisa jalankan, dan saya pengen mulai besok kita coba jalankan dari yang termudah dulu, nanti pelan-pelan sampai kepada tahap yang selanjutnya, sampai kepada digital marketing. Nanti kita akan coba supaya Bapak Ibu bisa ngerasakan gimana jualan umroh pakai digital marketing ya. Saya rasa mungkin di beberapa Bapak Ibu udah ada yang pernah lakukan, nanti bisa sharing juga sama kita, sama-sama kita berbagi ya. Gitu. Insya Allah sudah cukup yang akan kita bahas, malam ini. Jadi itu kira-kira strategi marketing kita yang konvensional maupun digital marketing. Oke, silakan. Sekarang kita open diskusi. Oke, ini ada yang tanya nih Sat dari tadi di chat, di kolom chat dari Bapak Slamet Gunawan. Untuk Ya, kerjasama dengan Ustadz atau Ustazah atau DKM, biasanya beliau-beliau itu meminta fee Sat. ya. Kira-kira berapa fee buat mereka itu? Oke. Fee fee buat mitra Asofa itu kalau umroh promo 1 juta. Umroh reguler bintang 3, bintang 4 2 juta. Umroh bintang 5 2.500.000. Sekali lagi, umroh promo 1 juta yang harganya murah ya. Umroh reguler bintang 3, bintang 4 fee-nya 2 juta. Umroh bintang 5 nanti kita kasih fee 2,5. Nah, nanti kalau Bapak Ibu gandeng Ustadz atau Ustazah, silakan berbagi dari situ. Misalnya kalau umroh promo dapatnya 1 juta, silakan bagi ke Ustadz atau Ustazahnya misalnya 750. Bapak Ibu dapat 2,5, gitu ya, 2,5. Nanti dari perusahaan, karena Bapak Ibu menggandeng Ustadz nih, Bapak Ibu nanti kita kasih subsidi lagi fee-nya, itu kalau promo 150.000 insya Allah ya. Kalau yang reguler kita kasih 250.000. Jadi kalau Bapak Ibu bisa gandeng Ustadz atau Ustazah, dari setiap jemaah dia nanti ada fee tambahan buat Bapak Ibu dari perusahaan antara 150.000 sampai 250.000. Ya, itu. Silakan nanti berbaginya bebas. Atau kalau pengen diskusi lebih 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 rinci lagi, misalnya kayak dulu Asofa ada punya Ustadz, dia tuh suka memberangkatin umroh sendiri Bapak Ibu. Jadi dia punya jemaah sendiri 30 orang. Maka harga paketnya itu kita atur sama-sama ya. Berapa fee-nya si Ustadz, berapa fee-nya mitra, berapa buat perusahaan. Nanti timbullah harga jual di brosur gitu. Itu bisa tuh. Ya, jadi kalau ada Ustadz atau Ustazah pengen berangkat sendiri sama jemaahnya, kita bisa atur harganya. Ya, termasuk fee-nya kita atur sama-sama, kita sepakati sama-sama. Itu nanti jadi harga jual ke jemaah. Gitu. Ya, seperti itu. Karena Ustadz ini kadang-kala macam-macam tipikalnya. Ada Ustadz yang cuma minta fee. Itu. Nanti ada juga Ustadz yang ketemu, Bapak Ibu ketemunya mintanya bukan fee doang, tapi fee ditambah free. Paham ya? Fee ditambah free. Maksudnya dia pengen dapat uang juga, dia juga pengen berangkat gratis. Nah, itu gimana caranya? Nanti kita bahas tuh. Ya, ada triknya khusus. Gitu. Jadi akan ketemu model seperti itu nanti di lapangan. Ya, gitu. Itu Pak. Ya, Bu. Jawabannya. Nanti kita bisa atur sama-sama. Oke, untuk Pak Slamet, insya Allah jelas apa ya, Bapak Slamet Gunawan. Ada lagi nanya? Selanjutnya dari Ibu Yeni, Set. Hmm.
Izin bertanya terkait kerjasama dengan DKM atau Ustadz-Ustazah yang rata-rata sudah punya kerjasama dengan travel lain. Itu bagaimana tuh Ustadz, solusinya atau tipsnya nih? Oke, pertama jangan menjelekkan travel yang dia sudah kerjasama ya, Bapak Ibu ya. Jangan menjelekkan. Kita cukup menyampaikan perusahaan kita dan produk kita. Udah, kalau memang dia sudah kerjasama dengan travel lain. Itu banyak kejadian di lapangan. Ustadz sama ustazah ini juga jadi korban travel nakal. Kadangkala nanti dia berangkat umroh pakai travel A, dijanjiin begini begitu, ternyata yang didapat tidak seperti itu. Itu nanti dia kecewa tuh. Nah kalau dia kecewa, dia kan pasti pindah travel. Nah pindah travelnya di mana? Kalau dia sudah punya pegang informasi kita, minimal nanti dia telepon kita tuh. Dia telepon misalnya, saya sering seperti itu. Bang Amri, masih di travel ini? Iya masih. Kenapa? Bisa nggak datang ke rumah? Oh bisa Ustaz. Begitu saya datang ke rumahnya, ternyata dia cerita. Kemarin saya nitip jemaah ke travel ini, aduh kecewa saya. Pelayanannya begini, begitu, begini, begitu. Nah udah. Setelah kita dapat yang kasus begini, ya udah Pak. Untuk besok-besok Ustaz, coba deh. Saya coba melayani ya, mudah-mudahan jemaah Ustadz, Ustazah menjadi puas. Ustadz juga enak nanti seperti itu. Nah itu biasanya seperti itu Pak. Ya intinya satu, begitu kita tahu dia kerjasama sama travel A, jangan pernah menjelekkan travel A. Ya cukup bilang oh alhamdulillah Ustadz, Ustazah, mudah-mudahan berkah. Tapi nggak ada salahnya ya. Saya berbagi informasi tentang Asofa. Ini mohon diterima. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti bisa kita silaturahim. Udah itu aja. Ya. Jangan kita jelek-jelekin. Wah, itu travel itu kan begini, Pak. Kata teman saya, itu travelnya begini, 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 begini. Wah, udah jangan. Ya, jangan seperti itu. Kita cukup ngasih informasi travel kita, lalu kita bilang mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama, Ustadz atau Ustazah bisa nyoba lah nitip satu dua orang boleh. Nanti kita tunggu saja. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki dari situ. Gitu, ya. Tuh, itu kalau saya seperti itu. Ya, oke. Itu Mas Faris. Lanjut. Oke, siap. Insya Allah terjawab ya, Ibu Yeni. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan tambahan lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Nah, Bapak Asep lagi, angkat tangan. Silakan Bapak Asep, ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Amri. Nah, izin bertanya lagi. Ya, panggil Bang Amri aja Pak Asep. Iya, Ya, ayo silakan Pak. terkait mungkin kalau target pemasaran ya itu dari yang terdekat, teman, saudara, Iya, dan yang lain-lain gitu. iya. Kalau misalnya kita pakai broadcast di WA, nggak ada kabar nih, tiba-tiba kok masarin produk umroh gitu. Iya. Apakah itu dampaknya gimana itu? Apa baik atau buruk ya untuk pertemanan kita atau gimana? Buruk, Pak. Buruk. Terus tiba-tiba Ya, jadi broadcast ya, ini saya aja. saya paham, Pak. Saya paham. Jadi gini, saya dapat ilmu dari sahabat saya gini. Eh, untuk teman-teman alumni yang lama tak jumpa, lama tak berkabar, lalu kita pengen prospek, pertama kali jangan pernah langsung nawarin umroh, Pak. Minimal dia tuh cuekin WA kita, maksimal dia blokir nomor kita, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau teman-teman lama kita, pertama kita sapa biasa aja dulu, Pak. Ngobrol ngalur ngidul. Kalau bahasa apanya tuh, bahasa Betawinya itu apa? Ngobrol ngalur ngidul. Kalaupun telepon nanya kabar gimana istrimu, gimana anak-anakmu, gimana kerjaanmu. Gak usah ngomong umroh, Pak.
Nanti minggu depan telepon lagi. Gimana? Itu ada isu ini tuh kemarin. Menurutmu gimana? Ada isu ini. Jadi ngobrolnya bukan umroh dulu, Pak. Nanti ngobrol umrohnya bisa jadi pada saat nelpon yang kelima, Pak. Gitu. Atau ketika dia nanya kita, biasanya tuh di telepon yang ketiga dia nanya, misalnya Bang Amri, kerjaanmu apa sekarang, gitu kan? Nah, begitu dia nanya begitu, Pak, masuk kita, Pak, gitu. Itu kesempatan masuk. Alhamdulillah ya Allah, misalnya gitu. Oh, bahasanya agak-agak sedikit agamis ya, Pak ya. Alhamdulillah ya Allah, ini Allah kasih keberkahan. Saya sekarang ikut bantu-bantu syiar Baitullah, ikut masarkan umroh kepada semua orang ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang saya tawarin umroh dimudahkan Allah berangkat ke tanah suci gitu. Jangan nembak dia, Pak. Kita ngobrol orang lain, dia tuh pasti ketembak gitu. Alhamdulillah hari-hari saya ini nawarin ke orang-orang ya produk umroh, nawarin ngajak mereka ke tanah suci gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya ya, saya juga pengen ke tanah suci nih. Pasti dia jawab nanti gini, "Oh iya saya juga pengen nih." Ah gitu, Pak. Kalau dia udah bilang, "Iya saya juga pengen nih." Ah udah masuknya enak banget, Pak. Gitu ya. Jadi bagus Pak Asep. Jadi untuk teman-teman lama atau saudara dekat, saudara pun kadang-kala kan kita jarang komunikasi ya. Kalau nggak Lebaran, kalau nggak Idul Adha, kalau nggak ada nikahan, ada kawinan baru ketemu kan gitu kan. Nah, itu jangan kita nge-broadcast umroh dulu gitu. Telepon dulu, telepon, nanya kabar. Bila perlu datengin, Pak. Kalau yang jaraknya deket-deket datengin, Pak. Bawa anggur, bawa jeruk, bawa duren gitu, Pak. Ya, jalin jalin dulu silaturahim, udah enak ngobrolnya, baru nanti pasti dia akan nanya tuh. Eh, Pak Asep sekarang ngerjain apa? Atau Pak Asep sekarang kesibukannya apa? Begitu ada pertanyaan itu, Pak, masuk, Pak. Gitu. Ah, itu masuknya udah enak banget dah, gitu. Ya, itu Pak ya saran saya. Dan nanti kalau kita bisa ketemu di kantor nih, hal-hal yang pernah saya alami itu nanti akan saya sharing juga. Atau nanti kalau ada pertanyaan di WA yang ada yang mengganjal, insya Allah nanti saya sharing juga. Salah satunya yang ini nih penting, Pak Asep, bagus nih nanyanya. Jadi untuk kawan-kawan lama jangan langsung tembak ya, jangan langsung tembak. Itu itu perasaan dia tuh langsung gini, lu nelpon gua, ngubungin gua, ada maksudnya lu ya. Nah, gitu kalau bahasa kasarnya gitu. Ya, itu Pak, pengalaman saya. Tapi kalau kita pelan-pelan, alhamdulillah, itu teman-teman alumni saya itu di kantor Depok nih, saya ada kantor di Depok, itu udah hampir setengahnya itu datang ke kantor, Pak. Ya, dengan menjalin hubungan yang baik pelan-pelan, ngobrol seminggu sekali, sebulan sekali, itu hampir setengahnya udah main ke kantor gitu. Gitu. Jadi udah enak tuh, udah tinggal follow up aja udah kayak gitu. Ya, seperti itu Pak. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih, Mas. Ya, Insya Allah lagi jawabannya luar biasa, Ustaz. Oke, lanjut nih, Sat. Ada pertanyaan lagi dari Bu Yeni. Bu Yeni, Sat. alhamdulillah Pak, bergabung. izin bertanya lagi terkait haji, Sat. Terkait haji nih. Ya, Maaf sebelumnya, saya belum menonton video rekaman yang kemarin karena memori HP-nya penuh. Untuk oke, haji visanya, menggunakan apa ya, Pak? Keberangkatan tahun ini bisa dicek di mana? oke, baik. Untuk haji, Bu Yeni, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah nanti bisa lihat videonya ya di YouTube, insya Allah nanti sedang disiapkan oleh Kang Faris. Untuk haji kita cuma punya dua program ya Bu ya. Satu haji khusus yang ngantrinya 8 tahun, resmi dari Kementerian Agama dan Asofa punya izin hajinya. Ya, antrinya 8 tahun. DP-nya berapa? DP-nya $5.000. Bu ini ya. Dan Bapak Ibu, $5.000 kalau dirupiahkan berapa ya? Sekarang tuh kisaran 80 juta.
Ya. DP-nya 80 juta, nanti keluar tuh nomor porsi berangkat kalau 7 tahun berarti 24 tambah 7 berapa tuh? Berangkat tahun 2031 ya. 2031. Jadi ngantrinya 7 tahun sampai 8 tahun nasional. Dan Asofa punya izin haji itu. Biaya keseluruhannya kisaran 250 juta. Tahun ini 250 juta. Itu haji plus. Nah, nanti kalau ada satu lagi itu haji furoda. Haji furoda resmi juga. Visanya visa haji resmi dari kerajaan. Tapi kuotanya nggak banyak. Itu bisa berangkat setiap tahun kalau dapat visanya. Ya, kalau dapat visanya, nanti kita bikin perjanjian. Kalau visanya keluar, ibu berangkat. Kalau visanya nggak keluar, uang kembali. Biayanya berapa? Biayanya itu 27.000 dolar. Kalau dirupiahkan itu kemarin 445 juta. Ya ini ya, 445 juta. Murah sih. Ya, itu langsung berangkat, insya Allah. Fasilitas bintang 5. Fasilitas bintang 5. Ya, kita punya itu. Jadi silahkan nanti pilihannya cuma 2. Haji khusus sama haji furoda. Nanti flyer flyer haji khusus kita punya. Asofa nanti kita sharing. Bapak Ibu silahkan pasang. Silakan pasang. Nanti kalau ada yang daftar, DP-nya itu 5.000 dolar ya Pak Ibu ya. 5.000 dolar. Nanti ketika ada yang DP 5.000 dolar, Bapak Ibu dapat fee-nya itu 500 dolar. Ya, 500 dolar. Setengah dibayar di depan, setengah dibayar nanti ketika si jemaah mau berangkat. Jadi ketika DP 5.000 dolar, nanti Bapak Ibu dapat fee 250 dolar. Nanti sisanya ketika pelunasan jemaah mau berangkat. Itu Bu ya. So, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi Mas Faris? Sampai saat ini masih belum ada lagi. Kemana ya? Oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya, barangkali masih ada yang ingin tanyakan. Tadi ada yang nanya sore-sore, Mas siapa ya? Sebentar. Tadi sore ada yang tanya itu Mas. Nah, Mas Yusuf ya, Mas Yusuf kalau nggak salah nih. Ya, ini di HP saya kecatatnya Mas Aprila Yusuf. Mas Aprila Yusuf nanya, boleh nggak minta PDF legalitas travel Asofa? Insya Allah nanti kita kasih. Semua jemaah nanti kita kasih izin umroh, izin haji, PDF-nya kita kasih. Nanti setelah tanda tangan MOU ya. Setelah tanda tangan MOU nanti kita kasih. Dan mohon nanti legalitas ini, kalaupun kami kasih, tolong dijaga amanahnya. Jangan disalahgunakan ya Bapak Ibu ya. Disalahgunakan tuh maksudnya gini. Dipakai buat hal-hal lain. Tanpa pemberitahuan dulu kepada kami. Ya, karena baru aja kejadian sebulan yang lalu ada ada apa namanya eh, karyawan kita itu dia pakai legalitas perusahaan kerjasama dengan travel lain yang belum punya izin jualan umroh, make nama atau make branding izin Asofa gitu. Itu nggak memberitahu ke perusahaan, ya. Kemudian kelihatan oleh kami di medsos iklannya, loh, kok ada travel yang nggak ada kerjasama dengan kita tapi pakai logo Asofa. Dicek punya cek ternyata dia kerjasama dengan salah satu partner kita, kerjasama pakai logo Asofa, pakai izin Asofa, tapi kami nggak dikasih tahu gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, justru kami Asofa yang nggak tahu menahu jadi kena getahnya gitu. Jadi kami minta nanti semua hal-hal legalitas yang kami serahkan ke Bapak Ibu, tolong digunakan dengan baik, dengan amanah, dan diinformasikan kepada kami
kalau ada hal-hal yang sifatnya kerjasama dengan pihak lain, ya, supaya kami bisa tahu, gitu ya. Jadi nanti ada MOU khusus kita supaya jangan sampai nanti saling salah menyalahkan nanti di lapangan, gitu ya, kira-kira gitu. Ya, gitu Bos Faris. Lanjut. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali? Sudah selesai di jam 9 lewat 3 Ada? sih. Oke, kalau nggak ada, satu, saya ucapkan terima kasih. Materinya saya singkat, saya padatkan, tapi intinya mulai besok saya harapkan Bapak Ibu sambil kita paralel yang mau bikin MOU khusus dengan Asofa, silahkan kirim KTP di grup atau japri ke Mas Faris. KTP-nya di japri, nanti kita bikinkan MOU dan surat penunjukan khusus, ya. Sambil paralel jalan, mulai besok insya Allah kita sama-sama sudah bisa membranding, ya, membranding di medsos kita, minimal di WA. Yuk sama-sama kita pasang status-status yang supaya orang lain tahu bahwa kita bergerak di bidang pemasaran haji umroh, ya. Nggak harus langsung kita pasang brosur, nanti kita pasang info-info yang sifatnya umum dulu. Itu beberapa ada di Instagram kita. Itu nanti bisa kita pasang tuh, ya. Di Instagram kita nanti kita ambil, kita kirim ke grup. Silakan Bapak Ibu pasang di status. Nanti kita apa namanya? Kita sama-sama membranding diri kita. Baru nanti kita akan sama-sama coba pasang flyer, nelpon satu-satu, komunikasi satu-satu, kita jualan umroh kepada eh, orang-orang lain, ya, orang-orang lain yang baik kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, gitu kira-kira, ya. Siap ya, kira-kira ya, mulai besok ya Pak ya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas hal-hal lain yang terkait masalah marketing juga, atau mungkin kita open diskusi nanti. Yang mau bertanya di grup silakan, nanti saya coba bantu jawab sebisanya. Dan mudah-mudahan dengan perantara Asofa ini, satu, kita harapkan kita bisa dapat beramal soleh di sini, insya Allah ya, kita punya amal soleh. Yang kedua, kita dapatkan rezeki dari Allah, rezekinya bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita dan keluarga. Dan yang ketiga, kita dapat rezeki bisa berangkat ke tanah suci, insya Allah ya. Dan saya punya program khusus, nggak apa-apa saya bocorin dulu dari sekarang. Kalau nanti Mitra Asofa ini sudah sampai level angka 100 peserta atau 150, saya akan tawarkan program edukasi umroh kepada seluruh mitra. Kita berangkat umroh sama-sama, khusus mitra dan keluarganya, dengan budget seminim mungkin, ya. Kita akan berangkat ke Tanah Suci, khusus mitra dan keluarganya. Kita berangkat sama-sama sambil kita pelajari di sana hotelnya kayak apa, bisnya kayak apa, tempat wisatanya kayak apa. Kita kita berwisata sambil edukasi, umroh sambil edukasi di sana, ya. Biayanya berapa? Seminim mungkin. Kira-kira berapa ya bocorannya ya? Berapa Mas Faris ya? 18. Berapa Pak? 18, Pak. 18 juta. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi tetap kita akan bilang gini ya. Ada harga, ada apa bahasa Betawinya? Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada barang gitu ya. Ada Nah, harga, ada barang gitu. Jangan sampai nanti Pak Asep minta 17 juta tapi nginepnya di yang ada jamnya itu gitu ya. Nanti 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 apa, kita boncos semua gitu. Tapi intinya nanti kita akan buat paket umroh khusus buat mitra. Nanti setelah mitra ada 100 atau 150,
Kalau ada 20 orang aja yang daftar, saya yang ngawal berangkat ke Tanah Suci. Kalau nggak Mas Faris yang berangkat ke Tanah Suci ngawal. Ya, kita berangkat sama-sama sambil belajar. Eh, tapi jangan nanti dipakai. Oh, ada umroh di Asopa 19 juta, bukan ya? Ini bukan buat jualan. Ini buat fasilitas internal kita untuk bisa berangkat ke Tanah Suci yang belum pernah, insya Allah jadi pengalaman, yang sudah pernah bisa menjadi memori mengulang lagi memori keberangkatannya, dan kita bisa lihat nanti fasilitas-fasilitas dan apa-apa yang bisa kita nanti pasarkan di tanah air. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan ya ini bisa kita wujudkan dan saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Ya, mudah-mudahan awal tahun kita bisa berangkat ya, awal tahun. Jadi kita nunggu dulu. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu sambil syiar, sambil nabung, sambil ngumpulin biaya. Nanti begitu ada waktunya kita berangkat insya Allah. Setuju ya kira-kira ya? Pasti setuju nih insya Allah ya. Oke, itu aja mungkin malam ini sudah jam 9, saya rasa cukup. Nanti pertemuan ketiga kita lanjut lagi dan mohon maaf saya agak agak kurang sehat, agak batuk pilek sedikit. Nanti rekamannya kita upload di YouTube ya, yang belum bisa jumpa nanti silakan lihat videonya, dan kalau ada yang pengen ketemu di kantor silakan. Saya banyakkan keluar Bapak Ibu ya, tapi setiap Selasa atau Rabu saya itu ada di kantor di Kalimalang. Jadi silakan kalau yang mau ketemu nanti silakan ketemu saya, atau yang setiap hari standby ada Mas Faris tuh. Standby tiap hari, nanti silakan ngobrol-ngobrol kalau mau dengan saya nanti kalau nggak Selasa hari Rabu ya. Gitu. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam penuh semangat, salam berkah. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Saya hanya berbagi ilmu, bukan mau mengajari, tapi berbagi apa yang saya pernah alami. Dan mudah-mudahan ini bisa kita alami semua. Target tujuannya cuma satu, kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, kita bisa berangkat ke Tanah Suci, insya Allah. Dengan cara yang paling gampang yang Allah berikan kepada kita. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Amri Siregar yang sudah memaparkan materinya dengan penuh semangat pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara pada malam hari ini bisa bermanfaat, memberikan semangat baru buat kita untuk bisa men-sharekan ke umat Islam untuk bisa beribadah ke Baitullah Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mantap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.